Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nabil. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengenalan iOS dari bab atau buku kitab Cisco yang saya buat sendiri. Nah, tadi sebelumnya kita telah membahas network device. Nah, kali ini kita akan membahas dengan pengenalan iOS, atau apapun itu cara baca. Nah, langsung saja. Apa itu iOS? iOS adalah Internet Networking Operating System. Adalah sistem operasi yang dikembangkan Cisco sendiri dan digunakan untuk perangkat Cisco tersebut. Ya, misalnya di prekortik itu bisa kita sebut dengan router OS. Atau misalnya kita punya laptop atau komputer, ya kita sebut saja Windows atau sistem operasinya tersebut atau sistem yang menjalankan operasinya. Nah, Cisco ini memiliki sistem operasinya sendiri dan dikembangkan sendiri untuk perangkatnya sendiri. Nah, di sini kita memiliki beberapa perbedaan iOS. Ada beberapa series. Ini ada dua. Ada iOS Classic, iOS Modular, iOS XE, dan iOS XR. Lalu apa bedanya? Nah, iOS Classic ini adalah iOS yang paling awal dan biasanya digunakan pada perangkat Cisco yang lama. Jadi misalnya kita beli Cisco yang Katalis berapa ya? Katalis 2000. Bentar, di sini kalau nggak salah ada 2960. Nah, biasanya switch ini tuh perangkat yang lama dan dia menggunakan iOS klasik, yaitu iOS yang paling awal. Dan sampai sekarang juga masih digunakan. Dan iOS ini memiliki ukurannya file yang cukup besar dan terdiri dari satu file saja. Nah, yang kedua adalah iOS modular. Nah, iOS ini lebih baru dibandingkan iOS klasik. Bedanya hanya saja dia bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan. Seperti di router OS, yaitu apa ya namanya? Paket-paket itu jadi kita bisa ubah. Misalnya ada yang kita ingin buang seperti apa ya? Pokoknya hampir sama saja seperti iOS klasik, akan tetapi kita bisa modulnya yang bisa kita pisah-pisah atau fitur-fiturnya bisa kita pisah. Misalnya kita nggak perlu firewall atau kita nggak perlu IPv6. Nah, kita bisa menghapusnya. Dengan itu kita akan bisa memperingan kinerja. Nah, ini iOS SE, yaitu iOS yang dirancang untuk yang lebih canggih. Dan ini adalah iOS XR. Nah, sistem operasi XR ini lebih sering digunakan di perangkat router core. Yang dengan diterapkan di router core ini pastinya iOS XR ini digunakan di perangkat-perangkat yang high end atau memiliki apa ya? Saya tersebut ya high end atau canggih dan mendukung jaringan yang sangat besar dan kompleks. Dan iOS ini juga memiliki fitur keamanan yang sangat tinggi. Dan ini juga ada iOS NX OS, hampir sama saja seperti iOS XR, hanya saja bedanya iOS XR ini cakupannya besar. Kalau NX OS ini lebih besar dan sangat kompleks. Dan tentu saja keamanan dan keandalannya sangat tinggi. Dan tentu saja perangkat-perangkat yang menggunakan iOS NX, XR ini dan XR ini tidaklah murah karena bisa kita lihat canggih dan ya, misalnya canggih itu pastinya mahal. Coba kita cari iOS NX OS. Bisa kita lihat loh, ada 3 bagian. Di sini tidak memiliki gambar. Itu adalah iOS. Lalu kita lanjut ke RAM and storage. Seperti di dalam perangkat-perangkat komputer, pastinya memiliki storage ataupun RAM. Karena
eh, tanpa adanya alat penyimpanan, maka perangkat berkomputer tidak akan bisa berjalan. Sama seperti router. Karena sebenarnya router itu juga sama seperti komputer. Dia memiliki CPU, dia memiliki RAM, dia memiliki penyimpanan. Nah, hanya saja di router Cisco ini atau di perangkat Cisco ini memiliki RAM and storage yang sedikit berbeda dan sedikit fungsi. Nah, di sini kita harus perlu ketahui gunanya untuk troubleshooting. Misalnya kita memiliki permasalahan di perangkat kita, jadi kita bisa mengetahuinya. Nah, mulai saja dari DRAM. Ini adalah Dynamic Random Access Memory. Ini adalah jenis RAM yang digunakan perangkat Cisco dan digunakan untuk menyimpan data konfigurasi dan cache pada perangkat. Nah, di RAM ini tugasnya menyimpan running config atau konfigurasi yang sedang kita konfigurasikan saat ini. Misalnya kita mengkonfigurasikan, kita mempunyai perangkat baru, lalu kita konfigurasikan, lalu kita belum di write atau belum di save, lalu perangkat itu mati. Misalnya mati lampu atau kita cabut power, maka konfigurasi tadi itu akan hilang karena dia ini volatile atau apa itu. Nah, yang kedua itu adalah static random access memory. Itu sama saja seperti di RAM, tetapi ini bedanya cuma memiliki kecepatan yang lebih cepat, dan ini juga digunakan di perangkat yang lebih mahal. Nah, ini baru nih berbeda. Ini NVRAM. Ini adalah jenis RAM yang digunakan untuk menyimpan data konfigurasi secara permanen. Nah, kalau di sini kan di RAM sama SRAM ini hanya menyimpan konfigurasi secara temporary atau menyimpan cuman running config atau sementara. Jadi misalnya kalau mati ya udah hilang konfigurasinya. Nah, kalau NVRAM ini dia akan menyimpan atau dia tugasnya menyimpan konfigurasi yang permanen. Jadi misalnya kita memiliki perangkat baru. Setelah itu kita konfigurasikan beberapa misalnya hostname atau IP address. Setelah itu kita write atau kita save ke startup config. Nah, startup config itu akan disimpan di non volatile random access memory ini. Dan jika router kita dimatikan, lalu kita nyalakan lagi, dia konfigurasi yang kita konfigurasikan sebelumnya tidak akan hilang karena dia disimpan di startup config. Beda-beda dengan DRAM sama SRAM. Nah, SRAM. Nah, flash memory ini digunakan untuk penyimpan sistem operasi dan biasanya memiliki kapasitas yang besar. Dan ini seperti SSD, ini ya, perangkat untuk penyimpan saja biasa saja. Oke, kita lanjut ke Cisco Device Boot Sequence. Nah, ini adalah alur booting dari perangkat Cisco. Nah, gunanya apa? Sama seperti di RAM and storage, gunanya untuk saat kita memiliki permasalahan di perangkat kita bisa mengetahui apa salahnya, terletak di mana salahnya. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah POS. Nah, POS itu adalah power on self test. Ya, POS ini di atas. Nah, POS ini akan berjalan ketika router dicolokkan kabel power lalu dinyalakan switch power buttonnya. Kalau misalnya tidak memiliki, maka POS ini akan jalan secara sendirinya, power on self test. Nah, fungsinya ini untuk apa? Fungsi POS ini digunakan untuk mengetes apa ya? Oh ya, mengetes hardware di dalam perangkat tersebut. Apakah perangkat tersebut hardware-nya masih betul atau masih bisa digunakan, atau ada yang rusak. Misalnya RAM kita rusak. Nah, waktu kita nyalakan, maka POS ini akan mengecek. Nah, jika ada yang rusak, maka tidak akan bisa dijalankan. Misalnya di POS ini gagal, maka tidak akan lanjut ke bootloader. Setelah itu kita ke bootstrap loader. Nah, ini adalah atau kita bisa lihat di sini adalah bootloader.
Nah, tugasnya ini adalah untuk mencari iOS. Ini adalah program kecil untuk menjalankan program. Ini akan berjalan ketika proses post telah berhasil. Kalau misalnya post response tidak berhasil, maka router tidak akan berjalan. Nah, setelah itu, jika bootloader menemukan OS, maka dia akan menjalankan iOS-nya. Jika tidak, bootloader akan berpindah ke flash. Misalnya di flash masih belum menemukan juga, maka bootloader akan mencarinya lagi ke FTP. Nih, di FTP ini ada startup config kan nih. Kalau misalnya ada iOS gak nih? Ada file apa ya? Ya file iOS atau sistem operasinya. Kalau belum ada juga, dia akan mengecek di ROM. Nah, kalau misalnya di ROM juga belum ada, ya mungkin tidak ada akan jalan. Tapi misalnya ada, ini misalnya flash ada, maka dia akan menjalankan iOS. Nah, ketika menjalankan iOS, maka secara otomatis dia akan mencari di NVRAM ada gak nih file startup config atau konfigurasi yang telah disimpan. Misalnya tidak ada di startup config, berarti perangkat itu benar-benar baru atau habis saja di reset. Berarti dia akan menjalankan setup mode atau setup ngebuat konfigurasi baru. Ini benar-benar seperti router awal. Nah, kalau startup config ini yaitu file konfigurasi yang telah kita simpan sebelumnya. Jadi misalnya kita matikan router, tapi kita sudah mengkonfigurasi dan sudah meng-save. Ketika nyalakan lagi, dia akan menyalakan pause, lalu mencari iOS, lalu menyalakan iOS-nya. Setelah itu iOS akan mencari di VRAM, mencari file startup config. Habis startup config, dia akan menjalankan konfigurasi yang kita sudah konfigurasikan sebelumnya. Jadi itu adalah Cisco Device Boot Sequence. Oke, langsung saja kita ke penjelasan selanjutnya, yaitu pengenalan command line. Saat kita mengkonfigurasikan perangkat Cisco, kita tidak menggunakan GUI atau graphic user interface. Dia menggunakan CLI, yaitu seperti garis-garis seperti di command prompt. Karena dengan CLI ini pastinya akan lebih efisien dan sangat cepat. Akan tetapi CLI ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu kita harus menghafal konfigurasi atau komen-komennya. Nah, di sini adalah contoh-contoh komennya seperti enable configure terminal. Nah, tapi kita juga bisa menggunakan tanda tanya. Oke. Sembari membahas, kita akan menyalakan si Copilot Tracer. Nah, langsung saja kita bahas, yaitu enable. Di sini fungsinya adalah untuk masuk ke privilege mode. Jadi saat kita masuk ke dalam router atau mengakses ke dalam router, kita akan secara otomatis diberikan ke user mode. Nah, habis di user mode, ketika kita enable, itu akan masuk ke privilege mode. Setelah itu ada configure terminal. Nah, digunakan untuk masuk ke global configuration mode. Jadi habis kita ke privilege, jika kita ingin menambahkan IP address atau menyeting hostname atau membuat VLAN, kita harus masuk ke global configuration. Nah, cara masuknya itu configure terminal. Setelah itu ada interface. Nah, di sini adalah untuk masuk ke specific interface. Oke, jadi di sini saya langsung tunjukkan saja. Ini saya akan mengambil router 0. Lalu itu kita masuk ke CLI. Nah, ini adalah user mode. Ini adalah user mode. Ketika kita baru akses, maka kita akan diberikan user mode. Nah, setelah itu jika kita ingin masuk privilege, maka kita menggunakan enable. Kita coba nih enable. Nah, dia akan berpindah yang aslinya jadi tutup menjadi tagar. Nah, habis tagar ini kita masuk ke privilege. Nah, di privilege ini kita hanya bisa melakukan show atau memonitoring
ataupun reload. Tapi kita tidak ingin. Nah, misalnya kita ingin menambahkan IP address ataupun mengonfigurasikan menambahkan konfigurasi, kita harus masuk ke global konfigurasi. Dan caranya itu ada di nah ini dia, configure terminal. Nah, atau kita bisa singkat juga di Cisco itu, kita bisa singkat menjadi conf. Nah, dia akan masuk ke configure global configuration terminal. Nah, misalnya kita ingin menambahkan interface di interface F0. Nah, pertama kita harus masuk ke interface dulu menggunakan command interface, atau kita bisa singkat int, atau misalnya kita ingin melengkap, kita bisa menggunakan tab. Nah, dia akan auto apa ya ini namanya, ya pokoknya dia akan mengisi otomatis. Setelah itu kita masukkan interface yang kita konfigurasikan IP address-nya. Di sini misalnya interface fast internet 0. Nah, di sini kita masuk ke interface FA00. Nah, di sini kita bisa menambahkan, kita udah masuk ke konfigurasi interface. Nah, di sini misalnya kita tidak tahu cara menambahkannya, kita bisa menggunakan tanda tanya. Nah, di sini ada beberapa komen yang tersedia. Nah, ini dia. Di sini ada IP, ada IPv6, ada speed, shutdown, the delay, the crypto, ada banyak. Dan di sini karena kita ingin menambahkan IP, nah berarti kita masuk ke IP. Setelah itu kita nggak tahu gimana cara nambahnya, kita bisa tanda tanya lagi. Nih. Di sini ada IP access group. Misalnya mau spesifik paket. Karena di sini kita akan menekan IP address, kita pilih IP address. Nah, habis ini salah. Nah, setelah ini kita mau nambah IP address pakai DHCP atau manual. Nah, kita manual aja kali ya, karena kita belum membuat DHCP server. Sini saya ingin menambahkan IP address 10.10.10.1. Nah, ini adalah IP address-nya. Nah, kalau di Mikrotik itu dia menggunakan /32 /30 atau 24 atau berapapun. Nah, kalau di Cisco ini beda cara menentuin subnetnya, yaitu menggunakan subnet mask, yaitu 255.255.255.0. Nah, 2/24 itu subnet masknya adalah 255.255.0. Jadi ini 10.10.10 ini sampai 254 IP-nya. Nah, ini kita udah membuat atau mengkonfigurkan IP address. Nah, setelah ini ada show. Nah, kalau show ini kita harus masuk ke privilege mode dulu. Tapi kita juga tidak perlu masuk ke privilege mode. Kita hanya bisa menambahkan do di sebelum kata show. Seperti di do lalu show. Nah, tapi kita harus tahu dulu apa yang kita ingin kita lihat informasinya. Misalnya di sini kita ingin melihat konfigurasi IP address. Do show interface do show running config. Nah, ini kita bisa lihat nah, di sini ada fast Ethernet. Kita tadi kan udah nambahin IP address. Nah, di sini kita udah ada IP address-nya. Itu adalah cara melihat konfigurasi atau apa ya, status dari atau informasi di dalam router menggunakan show. Nah, misalnya lagi di global configuration atau di mode apapun itu, kita bisa bukan tambah do di awalnya. Oke, selanjutnya kita ada ping. Nah, ping ini digunakan untuk menguji konektivitas. Nah, nanti kita coba saja. Ini tadi kita sudah IP address. Nah, ini hostname. Hostname ini digunakan untuk mengubah atau menambahkan host atau nama perangkat tersebut.
Jadi caranya kita masuk ke global configuration dulu. Nah, misalnya kita masih di IP di interface configuration, kita bisa keluar menggunakan exit. Setelah itu kita bisa menggunakan hostname untuk menambahkannya. Hostname. Nah, ini lalu nama router atau perangkat yang kita ingin namakan. Misalnya ini adalah router. Nah, di sini kita router lantai 1 IDN. Maka secara otomatis namanya akan berubah menjadi router lantai 1 IDN. Nah, sebelumnya namanya adalah default ada router. Setelah itu ada reload. Nah, ini reload ini adalah digunakan untuk merestart perangkat. Nah, reload ini harus di dalam privilege mode. Tapi jika kita tidak ingin masuk ke privilege mode dulu, tapi kita ingin langsung di global configuration, kita bisa menggunakan do reload. Lalu habis itu kita, ini ada pertanyaan nih, system configuration has been modified, save atau enggak. Nah, misalnya kita ingin menge-save IP konfigurasi yang tadi kita udah konfigurasikan atau running config, kita bisa tekan yes. Atau kalian tidak mau, kita bisa no. Karena di sini saya akan menginterpretasikan red, jadi saya no dulu. Jadi ini tiba-tiba ceritanya perangkatnya mati menggunakan reload ataupun kabelnya tercolok, kabelnya terputus, lalu kita colokkan lagi, maka dia akan melakukan proses booting kembali. Nah, di sini, nah ini seperti settingan default atau pabrik lagi, karena tadi kita tidak menyimpan file konfigurasinya. Di sini no aja. Nah, tadi namanya padahal kita udah setting mana tadi ya? Nah, di sini kita udah ganti namanya error lantai 1 IDN, tapi tiba-tiba berubah lagi jadi default karena tadi kita tidak menyimpannya. Nah, bagaimana cara menyimpannya? Ya, caranya adalah di write. Oke, pertama saya akan konfigurasi dulu sebagai contoh. Ini enable conf atau kita masuk ke global configuration, lalu kita ke tadi ya, kita buat dulu hostname-nya. Hostname. Misalnya di sini router 1 aja. Jika udah, kita tadi kan waktu kita reload tuh dia hilang konfigurasi hostname-nya. Nah, caranya biar tersimpan kita bisa menggunakan write. Nah, write ini harus sama seperti show. Dia harus di privilege mode. Tapi kita bisa caranya menggunakan do lagi. Do write. Oh, bentar. Nah, ini sini ada exit, yaitu ada keluar dari mode yang sedang dijalankan. Nah, di sini misalnya kita ingin keluar dari global configuration, kita ingin pindah ke privilege, kita bisa menggunakan exit. Maka secara otomatis kita akan berubah ke privilege mode. Setelah itu kita write saja. Nah, ini udah nih. Jadi ketika kita reload lagi, reload confirm. Nah, di sini kita fast forward aja. Maka lihat hostname-nya nggak berubah cuy, karena kita udah save. Setelah itu di sini ada not shutdown. Nah, not shutdown ini digunakan untuk mengaktifkan interface yang mati. Secara default, Cisco akan menonaktifkan semua interface-nya. Jadi bagaimana cara mengaktifkannya? Yaitu caranya di no shutdown. Jadi misalnya kita ingin mengaktifkan interface EVA00. Ya, tadi seperti cara sebelumnya kita harus masuk ke interface configuration. Nah, setelah udah masuk, no shutdown, maka interface-nya secara otomatis akan menyala atau up. Nah, seperti itulah cara mengaktifkannya. Nah, kalau misalnya kita ingin mengaktifkan lagi gimana? Nah, caranya gampang, tinggal shutdown lagi aja.
ya udah ini udah mati lagi. Jadi untuk interface EVA00 ini nggak bisa digunakan lagi. Ya misal mau dinyalain lagi, ya no shutdown lagi. Nah itu caranya. Nah di sini ada traceroute. Traceroute ini digunakan untuk melihat jalur yang digunakan untuk eh pengiriman paket. Misalnya kita lagi ngeping. Nah pingnya ini kita lewat jalur mana? Lewat IP berapa, gateway berapa? Kita bisa mengantar traceroute. Tapi nanti saja. Nah di sini ada enable secret. Nah sebentar, ini untuk mengaktifkan password pada perangkat. Nah perangkat itu kita bisa passwordkan. Jadi tidak semua orang bisa masuk ke dalam perangkat kita. Nah sebenarnya ini bukan enable secret doang. Karena ada dua, enable secret sama enable password. Nah bedanya apa? Kalau enable password ini, password itu tidak di enkripsi. Jadi passwordnya kita bisa lihat saat di show. Berbeda dengan secret, dia di enkripsi menggunakan MD5. Tapi tetap saja sih sebenarnya nggak aman. MD5 itu bisa di convert lagi. Jadi sebenarnya dua-duanya tidak terlalu aman. Tapi sudah lumayan bisa mengaktifkan password pada perangkat, jadi tidak semua orang bisa masuk ke dalam perangkat kita. Nah, caranya adalah enable secret. Nah, misalnya kita secretnya ingin IDN. Nah, beda di sini saya akan menjelaskan perbedaannya dengan password word IDN. Nah, udah. Ini kalau misalnya ada ini biarkan saja. Dan cara melihatnya kita bisa lihat do show run. Ini, karena di sini adalah run ya, running config. Kita running config. Nah, ini dia bedanya langsung muncul nih. Kalau secret dia itu dia dienkripsi dia menggunakan MD5 yang asal katanya IDN dijadi ganti gak tahu nih jadi apa. Ini namanya hash kalau nggak. Nah, kalau password ini kita bisa lihat passwordnya jadi IDN. Jadi ya kurang aman jika kita menggunakan password. Tapi sebenarnya secret juga bisa di convert lagi. Gitu. Setelah itu kita punya show running config. Ya sebenarnya tadi kita otomatis kita udah melakukan ya show running config ini. Sebenarnya show running config untuk melihat konfigurasi yang sedang berjalan. Nah itu adalah pengenalan command line dari Cisco. Oke, langsung saja ke selanjutnya itu iOS navigation. Nah kita masih menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah di sini Cisco ini terdapat mode-mode yang bisa kita gunakan untuk pengkonfigurasian atau pemonitoran. Sebenarnya tadi kita sudah melakukannya. Jadi kita contohkan saja, yaitu pertama user access mode. Nah, di sini adalah use mode yang diberikan ketika kita masuk atau mengakses router pertama kali. Ini karena tadi routernya masih nyala, jadi dia masih di global connection. Jadi kita perlu exit dulu. Exit. Nah, ini adalah ini misalnya kita pertama kali akses router. Maka yang akan ditampilkan adalah user access mode. Yaitu tandanya ada ciri khas yaitu kurung apa ini? Ya nggak tahu. Nah, setelah itu di user access mode ini cuma bisa ping show traceroute. Dia bisa show. Oh ya, dia bisa show. Dia bisa show juga ternyata. Ya di sini kita cuma bisa ping, show sama traceroute. Setelah itu ada mode kedua yaitu privilege. Caranya kita bisa mengenable. Nah, ini ada password. Ini adalah password perangkat yang tadi kita konfigurasikan tadi. Yaitu password perangkatnya adalah IDN. Nah, kita udah masuk ke privilege. Nah, ciri khasnya itu adalah tagar di setelah hostname. Nah, digunakan untuk memonitoring konfigurasi yang sedang berjalan. Guys, ini adalah cara masuknya. Nah, itu ada global configuration mode. Nah,
Global configuration ini digunakan untuk menambahkan ataupun menghapus ataupun mengedit konfigurasi. Nah, kalau di Flash ini dia tidak bisa menambahkan atau menghapus konfigurasi, dia hanya cuma monitoring. Nah, kalau di global ini dia bisa melakukan apapun. Caranya itu adalah conf T. Nah, ini masuk ke global configuration. Dengan ciri khasnya ada config dan apa ini? Ini tagar setelah hostname. Yang keempat adalah interface configuration mode. Ini tadi kita sudah coba di interface FA00. Sini F gigabyte, berarti ini literal lumayan high end. Nah, kita sudah masuk ke interface mode. Ciri khasnya itu ada kata if atau interface setelah config minus. Nah, di sini kita bisa menambahkan IP address ataupun mengganti mode dari interface tersebut. Jadi berikut adalah pengenalan iOS di video kali ini. Jadi cukup sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada beberapa kesalahan. Misalnya ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.